Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, pada kesempatan kali ini pelajaran fikih yang akan kita bahas yaitu bab kurban dan akikah. Untuk itu penyampaiannya secara YouTube, tujuannya anak-anak bisa mengakses, bisa mengunggah, membuka materi secara langsung dimanapun berada, sehingga tidak harus di jam mata pelajaran di bangku sekolah atau madrasah, tapi bisa dinikmati di mana saja. Anak-anak, tujuannya pembelajaran kurban dan akikah pada kesempatan kali ini, saya berharap anak-anak bisa melakukan kegiatan yang bersifat sosial dalam bentuk beribadah kurban dan akikah, sehingga pelaksanaan ibadah kurban dan akikah bisa terlaksana, bisa terwujud, bisa dilaksanakan harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, anak-anak dalam menunjang kegiatan ini dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dalam konteks beragama, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam tujuan pembelajaran kurban dan akikah ini banyak dasar hukumnya dari berbagai kalangan, tetapi para imam fuqaha ada beberapa dalil kaitan pelaksanaan hukum kurban dan akikah, serta ada hikmah hikmah tasrik, sehingga bisa membentuk sikap kritis dan dapat menumbuhkan kepedulian sosial yang bisa mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Anak-anak, dalam bab kurban dan akikah kali ini saya akan menerangkan titik pengertian kurban, bahwa bahasa kurban, kalimat kurban berarti Mas. Anak-anak, pada kali ini saya akan menerangkan yang pertama, yaitu kurban. Kalian tentu mengetahui bahwa kurban menurut bahasa berasal dari kata kuroba yang memiliki arti dekat. Kurban secara syariat yaitu hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi harus melalui mekanisme, syarat-syarat dan tertentu waktu yang untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut. Anak-anak yang saya hormati, clear ya, pencet. Anak-anak yang saya cintai, bahwa kurban memiliki dasar hukum yang harus diketahui sebelumnya, bahwa kurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, diprioritaskan. Akan tetapi kita sebagai hamba Allah, bagi yang mampu, memiliki harta yang mampu cukup, lebih seyogyanya dianjurkan untuk melakukan atau melaksanakan kurban. Kurban bermacam-macam. Ada, kalau memiliki harta yang cukup bisa beli sapi. Kalau di wilayah Jepara sini identiknya kerbau. Atau mungkin kalau di Arab ada unta.
atau sekitar kita yang mudah ditemui, yaitu kambing atau domba. Akan tetapi kita seyogyanya di dalam memilih hewan kurban yang akan kita kurbankan, yang kita beli, jangan sampai salah atau tidak tepat sesuai aturan syariat, yang mana kalau unta itu minimal umur 5 tahun, kalau sapi atau di lingkungan kita Jepara ini kerbau itu minimal umur 2 tahun. Yang lanjut yang sudah kita temui di lingkungan kita yaitu kambing, yaitu harus mencapai umur minimal 1 tahun. Kalau sekitar kita itu ada domba, ada penjual domba, yaitu minimal 6 bulan. Untuk itu ketika kita memilih hewan yang akan kita kurbankan, harus tanya kepada si penjual hewan tersebut betul-betul sesuai dengan aturan syariat dalam berkurban. Anak-anak yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi, di dalam kita melaksanakan berkurban itu menggunakan waktu dan tata cara tertentu, di mana waktu penyembelihan kurban yaitu dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, atau tepatnya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Untuk diperpanjang waktu dalam syariat Islam dalam bidang pelaksanaan atau pentasarupan hewan kurban, bisa penyembelihannya harus tanggal 10, bisa di tanggal 11, di tanggal 12, di tanggal 13, di hari Tasrek di bulan Dzulhijjah. Di tanggal yang ketiga di hari tersebut berakhirnya tergelincirnya ghurubus syamsi, yaitu tenggelamnya matahari. Untuk itu anak-anak di dalam memahami apa yang saya sampaikan, kiranya cukup saya tekankan, hukum kurban itu sunnah muakkad. Bagi yang mampu ada keharusan ditekankan, kalau tidak mampu tidak ada keharusan, dan tidak ada dosa bagi hamba Allah apabila tidak mampu untuk berkurban. Cukup itu yang saya sampaikan anak-anak dari saya. Pertemuan kali ini saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti dulu mas, kita ya mas.